Mbak Dina bisa dari mulai lingkup terkecil, teman-teman terdekat aja. Bisa kok memotivasi. Misalnya punya teman yang sebenarnya dia itu punya uang gitu ya, tapi males. Coba yuk kita motivasi untuk mau kuliah. Gimana? Masuk ke UT misalnya. Di UT bisa kuliah online loh. Terus banyak loh wawasan yang bisa didapat, ilmu yang didapat. Ajak teman-temannya masuk ke UT. Seperti itu. Jadi teman-teman yang lain pun bisa mengenyam bangku kuliah selama ada kemauan. Mulai dari hal yang kecil dulu aja. Nggak mesti yang besar. Dari situ bisa mulai nanti jadi yang lain gitu. Ya. Selanjut ya teman-teman semuanya ya ke bagian proposal ini. Kita udah mau habisin modul 7 nih. Dan membuat rangkuman. Iya pastinya dari semua proposal yang sudah kita buat dirangkum nih apa saja sih isinya. Seperti misalnya tujuan, kemudian proses, kebutuhannya, sampai ke kira-kira targetnya itu apa dan kapan pencapaian target tersebut. Gitu ya. Dan yang terakhir memperhatikan cara penulisannya. Ya pastinya dong kalau menulis proposalnya pakai bahasa gaul ya nggak mungkin dibaca gitu ya nggak sih. Jadi harus dibuat dengan ejaan yang baik dan benar, EYD ya, ejaan yang telah disesuaikan. Ya harus formal lah. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Lanjut ya. Oke, saya nggak akan mau istirahat dulu atau mau lanjut aja nih ke modul 8. Maaf. Saya habis minum soalnya. Oke, lanjut aja ya biar cepet ya. Oke, saya lanjut ya. Ini saya harap yang aktif nggak cuma Mbak Dina sama Mbak Yuliana aja nih. Yang lainnya online tapi kemana nih? Oh, Mas Rudi ya. Mas Rudi kalau punya ide, kalau punya saran atau apa, ngomong aja Mas, nggak apa-apa. Lagi pula, tuton kita itu cuma tinggal besok dan minggu depan terakhir. Jadi teman-teman saya infokan ya sebelum saya mulai modul 8. Perkuliahan malam ini kita akan membahas langsung habis sampai modul 8. Saya akan adakan lagi tuton besok ya untuk mengejar materi terakhir modul 9. Setelah modul 9 habis, minggu depan kita masih punya satu tuton lagi. Saya akan membahas soal-soal. Jadi teman-teman sekalian bisa siap untuk ujian di awal bulan November. Setuju nggak nih kira-kira? Setuju nggak ya nih teman-teman? Untuk besok oke. Kalau Mbak Dina bisa ya, kira-kira Mbak Dina bisa nggak nih? Oke ya, soalnya maaf banget beberapa waktu yang lalu saya akan adakan hari Rabu, tapi ternyata saya nggak bisa online hari Rabu. Iya, jadi nggak bisa. Tapi insya Allah sih Rabu besok nih, hari besok ini bisa. Soalnya saya juga ada waktu, kebetulan saya juga sudah siapkan waktu, saya juga sudah buat PPT-nya dan saya mau selesaikan cepat supaya teman-teman bisa bahas soal-soal yang ada di buku, ya, supaya siap untuk ujian. Saya sih harapin untuk mata kuliah ini semua teman-teman nilainya bagus-bagus ya. Tapi ini saya mau tanya, kenapa Mas Rudi dan Mas Rian itu belum kumpulin tugas ya? Yang sudah mengumpulkan tugas ke saya itu Mbak Yuliana, Mbak Dina, Mbak Siti ya, kayaknya. Sama Mbak ini. Mbak siapa tuh namanya tuh? Mbak Diajeng, Mbak Desi. Mas Rudi belum nih? Ya, Mbak Desi sudah. Belum ada waktu ya Mbak, Mas Rian ya. Oke, nggak apa-apa deh gini. Untuk teman-teman yang sudah kumpulkan ke saya, di awal-awal saya berikan nilai plus. Untuk yang terlambat, saya kasih toleransi sampai akhir tuton kita.
akhir tuton kita itu akan berakhir di tanggal 29. Jadi saya harapin Mas Rudi masih bisa ada waktu ya Mas ya, sama Mas Rian ya, tolong dibuat tugasnya, karena saya sudah konfirmasi dari pihak UT nih, kalau tugas dari pembimbing itu nanti akan diperhitungkan loh untuk penghitungan nilai akhir. Jadi makanya kenapa saya sebelum tanggal akhir bulan ini harus sudah mengirimkan nilai ke UT. Kalau misalnya Mas Rudi dan Mas Rian belum kumpulkan tugas, saya jadi bingung dan memberikan nilainya bagaimana. Ya, setidaknya buat saja dulu apapun itu, tidak mesti wah, tidak mesti bagus banget. Yang penting tunjukkan aja niatnya, ya. Saya masih tunggu ya, Mas Rudi dan Mas Rian ya. Oke deh, biar cepat saya lanjut aja ke modul 8. Di modul 8 tadi kita sudah membahas mengenai, maaf ini saya salah tulis ya, bukan tulisan laporan personal bisnis. Ini kita membahas mengenai korespondensi dan presentasi bisnis. Ya, saya lanjut. Nah, prinsip penulisan surat. Jadi bicara mengenai surat nih, sekarang kita lebih ke agak tertulis ya. Tadi kita udah bahas proposal, kita sudah bahas laporan, sekarang kita membahas tentang surat gitu ya. Jadi lebih ke komunikasi tertulis. Kalau tutan-tutan sebelumnya kita bahasnya itu adalah komunikasi oral atau komunikasi face to face, tatap muka ya, kalau yang kemarin kita udah bahas. Dan sekarang lebih ke tertulis. Empati. Ternyata dalam menulis surat itu kita harus punya empati. Kita beberapa waktu lalu sudah membahas sedikit banyak ya tentang empati. Apa sih itu empati? Empati itu adalah menempatkan diri pada orang lain. Jadi kita mau tahu perasaan jadi orang lain tuh apa sih? Ternyata Mbak, Mas, empati itu nggak cuman di oral saja loh. Tidak cuman pada saat kita ketemu orangnya saja loh. Tapi ternyata empati itu juga dibutuhkan pada saat kita menulis surat. Kenapa? Karena ketika kita menulis kata-kata itu, kita harus mencoba menempatkan diri kalau kita jadi orang itu yang membaca surat tersebut tuh gimana sih perasaannya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman buat kata-kata surat gitu ya, coba deh kita lihat dulu, kita baca ulang lagi dulu sebelum kita kirim. Karena kalau kata-katanya misalnya tidak sesuai, kata-katanya misalnya penggunaannya kasar atau bukan kasar tapi lebih tidak tepat waktunya atau tidak tepat pada tempatnya, itu cenderung akan mengakibatkan salah paham, bahkan tujuan yang kita capai tidak kesampaian gitu. Jadi tidak ada empatinya ya. Dan mencapai empati itu adalah kita harus menanamkan sikap kita. Dan yang tadi saya bilang lagi, jadi empati itu tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam kehidupan dalam komunikasi oral saja, tetapi juga dalam komunikasi tertulis. Dan memanfaatkan pengetahuan kita tentang penerima surat. Jadi misalnya yang tadi, penerima surat itu orangnya sensitif atau tidak sih? Penerima surat itu misalnya orangnya lebih tua atau tidak? Atau mungkin penerima surat itu, nah mbak, mas kalian bisa lihat di sini, usianya lebih tua apa tidak? Dia di taraf ekonomi yang mana? Taraf ekonomi yang berlebihan atau mungkin yang malah kekurangan? Jadi harus dilihat lagi. Kemudian latar belakang pendidikannya seperti apa? Misalnya kalau latar belakang pendidikannya itu bahkan misalnya bukan nyampe SMA, misalnya kita bilang SMP gitu ya. Kalau SMP kita bicara mengenai justifikasi, korespondensi, pakai bahasa-bahasa yang agak berat gitu ya. Kira-kira dia paham nggak? Nggak paham. Nah, kalau nggak paham, ketika kita taruh kata-kata yang agak susah dimengerti, bukannya malah nanti akan jadi salah paham. Dia akan berpikir, loh ini orang bikin surat yang bikin malah saya jadi bingung. Ini ngeledek atau apa? Misalnya gitu. Kita lihatkan tempatnya. Dan budaya, pastinya. Ya dong, kita kan ada budaya misalnya kita mau menyurat kepada perusahaan asing. Beda dong dengan kita ketika kita mau menyurat dengan perusahaan lokal atau dalam negeri.
karena budayanya pun berbeda, ya. Dan adanya kedekatan. Pastinya dong, misalnya kita membuat surat kepada konsumen yang sudah jadi pelanggan, beda dengan konsumen baru. Kalau konsumen sudah jadi pelanggan, sifatnya mungkin kata-katanya lebih ringan, lebih tidak formal. Tapi kalau misalnya kata-kata untuk konsumen yang baru, misalnya nasabah gitu ya, nasabah bank yang baru saja jadi nasabah, biasanya cenderung kata-katanya itu lebih formal. Jelas ya? Dan harapan itu lebih kepada harapan itu misalnya kayak berhubungan dengan profesi. Misalnya dia seorang dokter, seorang pengacara, pasti dong ada harapan di mana seorang dokter itu punya dedikasi yang tinggi, punya pengetahuan yang luas, dan punya tanggung jawab atas profesinya. Jadi ketika kita membuat surat kepada orang-orang yang punya jabatan atau profesi tertentu, kita mengharapkan bahwa mereka juga berdedikasi atas pekerjaan mereka gitu. Dan ada yang namanya kebutuhan pembaca. Kita lihat pembaca surat itu butuhnya apa sih? Misalnya butuh akan informasi, berarti kita membuat surat yang berisi informasi. Atau mungkin surat yang isinya itu adalah pengetahuan, memberikan mereka pengetahuan akan sesuatu, karena mereka butuh, seperti koran, mungkin majalah. Kalau majalah itu kebutuhan pembaca akan misalnya sesuatu yang sifatnya menghibur, ya kan, beda sama baca koran. Kalau koran tuh informasi, kalau majalah menghibur. Jadi kita pun membuatnya tuh pasti berbeda. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai ke sini? Ada pertanyaan nggak nih? Saya ngajarnya kecepatan nggak ya? Cukup jelas ya? Oke, kalau mengenai masalah faktor untuk empati ini, inti-intinya sih sebenarnya mudah saja, tidak usah susah-susah. Kalau di buku kan penjelasannya panjang dan lebar. Saya nggak akan bahas satu persatu ya, usia seperti apa. Teman-teman saya rasa udah jelas banget empati yang saya jelasin dari kemarin. Dan itu tadi, untuk berempati itu ya tadi, semua orang itu punya usia yang berbeda, taraf ekonomi yang berbeda, budaya yang berbeda, latar belakang pendidikan, ya kan? Kita harus sesuaikan. Intinya dalam menulis surat itu, kita harus lihat siapa penerima suratnya. Boleh, silakan Mbak Dina. Oke, saya lanjut ya. Organisasi surat. Organisasi surat itu kita harus lihat, membagi topiknya kita mau bahas tentang apa dari awal sampai ke akhir. Saya nggak mungkin dong tiba-tiba membicarakan mengenai, misalnya isi surat saya adalah memberitahukan penawaran asuransi. Saya tiba-tiba ujuk-ujuk ngomong masalah biaya asuransi yang harus dibayarkan tanpa membicarakan terlebih dahulu manfaatnya. Nggak akan ada orang yang mau ikut asuransi saya. Kenapa? Karena itu tadi, nggak akan tertarik karena nggak sesuai urutannya. Urutan untuk memberikan informasi surat penawaran informasi kan penawaran asuransi kan lebih kepada manfaatnya dulu, baru berapa biaya yang harus dibayarkan. Jelas ya. Kemudian pesan harus tepat, pastinya lengkap, akurat, fair tuh adil, masuk akal dan logis. Maksudnya apa? Pesan yang diberikan dalam surat itu ya pastinya itu masuk akal, ya enggak? Kalau kita ngomongin sesuatu yang enggak masuk akal, kayaknya orang pun enggak bacanya, nantinya akan malah tidak tertarik atau bukan tidak merespon. Kenapa? Karena mana mungkin seperti ini, nggak masuk akal. Misalnya saya mau memberikan penawaran pembelian handphone jenis terbaru gitu ya, saya memberikan surat-surat yang dimasukin ke rumah-rumah gitu, iklan, surat berupa iklan. Kemudian harganya nggak masuk akal. Masa harga handphone aja 10 juta, harganya sama seperti harga motor, nggak masuk akal. Nggak akan mungkin pesan itu ditangkap dengan jelas ya. Kemudian manfaat pengorganisasian atau garis besar surat. Nah, yang pertama memungkinkan penulisan surat ringkas dan akurat. Jadi, surat itu dibuat harus ringkas dan akurat. Jangan bertele-tele.
jangan surat itu dibuat panjang dan lebar. Teman-teman deh dapat surat